Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Berjumpa lagi dengan Kak Siti di sini. Nah, kali ini kakak ingin membahas materi tentang notasi sigma kelas 11 ya. Ini materi sebelum induksi matematika sebenarnya. Nah, materi ini gampang. Yang penting adik-adik paham sifat-sifat notasi sigmanya gitu ya. Ini udah kakak tulisin sifat-sifat notasi sigmanya. Ada 6 ya. Itu lambang sigma, itu kayak huruf E tapi kaku ya enggak, atau M dari samping. Itu lambangnya sigma. Nah, mulai dari sifat yang pertama, di mana sigma K sama dengan 1 sampai N dari K, itu sama aja sigma I sama dengan 1 sampai N dari I. Maksudnya kayak mana? Kayak mana? Kayak gini. Sebentar. Nah, kita contoh yang nomor 1 itu maksudnya kayak gini guys. Misal sigma cuman beda lambang aja, K sama dengan 1 sampai 9 misalnya ya dari K. Itu akan sama aja dengan lambang selain huruf K, misalnya huruf I itu kan. I sama dengan 1 sampai 9 dari I. Ya, itu berlaku sifatnya. Jadi beda huruf itu berlaku sifatnya sama aja. Yang kedua itu maksudnya kayak gimana? Number 2 itu misalkan ada sigma K sama dengan, nggak harus 1 sih, misal dari 3 ya, 3 sampai 10. Nah, di sini C itu konstanta, misalkan 7 gitu. Maka cara penyelesaiannya ini sesuai dengan rumus di sifat nomor 2 itu N min M. N itu kan yang batas atasnya. M batas bawah, berarti 10 dikurang 3, kita tulis dulu. Ya, batas atas dikurang batas bawah, ditambah 1, jangan lupa. Baru dikali dengan konstantanya. Di sini konstantanya tuh 7. Ini berapa nih? 10 kurang 3, 7. 7 tambah 1, 8. 8 kali 7. Berapa 8 kali 7? 56 ya kan? Belum berubah. Nomor 3. Iya. Nah, nomor 3 ini maksudnya seperti apa? Seperti ini guys. Misal ada sigma K sama dengan 1 sampai 5 dari C itu konstanta. Dari misalkan 6 dikali K. Nah, maka ini berlaku sifat konstantanya bisa ditaruh ke depan. Jadi 6 dikali sigma K sama dengan 1 sampai 5 dari K tinggal ya kan, 6-nya udah ke depan. Nah, ini kalau mau diselesain boleh. Sigma itu kan artinya jumlah. Jadi ini boleh kita tulis 6 dikali, mulai dari K-nya 1 ya. Berarti jumlah dari K-nya 1 sampai 5. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai 5. Nah, ini masih easy nih kebetulan angkanya. Kalau angkanya udah besar, itu bisa menggunakan rumus SN adik-adik. Jadi ini bisa, yang dalam kurung ini bisa menggunakan rumus SN ya kalau udah besar angkanya. SN dari aritmatika. Ya, nanti kita contoh aja deh. Ini hanya kakak jelasin sifat-sifatnya dulu aja ya, gitu. Nah, yang nomor 4. Nomor 4 itu maksudnya seperti apa? Kayak gini, kita mengubah batasan dari sigmanya. Misalkan awalnya sigmanya itu K sama dengan 1 sampai 6 dari K. Nah, kita pengennya batasannya berubah gitu ya, menyesuaikan dengan soal misalkan. Maka ini boleh nih, kalau batasannya mau ditambah berapa gitu. Mau tambah berapa guys? Tambah 2 boleh. Misal K sama dengan 1 ditambah 2. Maka yang atas juga harus ditambah 2. 6 tambah 2. Dan dari K-nya itu min 2 dia. Kalau batasannya ditambah maka K-nya dikurang. Seperti itu ya. Jadi ini berubah seperti apa guys? Menjadi sigma
tinggal dijumlahin ya kan. 1 tambah 2 3, 6 tambah 2 adalah 8. Nah yang ini tetap K min 2 gitu ya, seperti itu. Begitu juga kalau batasannya dikurang. Kalau batasannya dikurang berarti K-nya ditambah, kebalikan ya. Oke. Nomor 5, kakak jelasin sifatnya dulu nih. Nah kalau nomor 5 itu maksudnya seperti ini. Sigma misalkan ini K sama dengan 1, M-1 itu maksudnya misal di sininya 4 ya. Dari K ditambah, nah batasan di sini itu 5 K-nya. 4 tadi berarti 5 dikurang 1 gitu ya. Jadi 5 sampai 10 misalkan di sini dari K. Nah, maka ini bisa digabung, adik-adik. Itu kan 4 dengan 5 bisa kita sambungin. Jadi sigma syaratnya sama-sama K gitu ya. Kalau misalkan dia K plus 1, maka sebelahnya K plus 1 juga yang dicarinya. Maka ini bisa kita gabung menjadi K sama dengan 1 sampai 10 gitu dari K. Oke, itu maksud dari sifat nomor 5. Nah, sifat yang nomor 6 ini easy banget. Easy peasy ya, lemon squeezy. Ini tinggal kalau batasannya itu sama atas dan bawahnya guys. Jadi langsung itulah hasilnya. Misalkan sigma K sama dengan 5 sampai 5 dari K. Ya udin, berarti hasilnya 5 ya. Oke. Paham sampai di sini tentang sifat-sifat dari notasi sigma? Insya Allah paham ya guys. Nah, sekarang kita masuk ke menentukan nilai notasi sigmanya seperti apa gitu ya. Kalau nilai notasi sigma kayak tadi sih, langsung kita substitusi angkanya dan pola bilangannya kita tentuin. Ya enggak? Biasanya dia menggunakan apa namanya itu? Rumus SN. SN dari apa? SN dari aritmatika ya, tergantung sih apakah dia membentuk aritmatika atau membentuk geometri ya, macam-macam dia. Ya udah kita langsung contoh aja. Geser ya. Oke. Kakak contohin misalkan tentukan hasil notasi sigma dari nomor 1 dulu. Sigma dari I sama dengan 1 sampai 5. Kok 5-nya gitu guys? Aduh. 5 dari I kuadrat min 3I plus 2. Nih gimana guys? Jadi kalau ada soal seperti ini, langsung kita bahas aja ya. Warna apa guys? Warna merah? Merah ya. Orange. Nah, kalau ada soal seperti ini, bisa kita pecah aja guys. Boleh dipecah ya. Jadi sigma I 1 sampai 5 dari I kuadrat dikurang 3-nya boleh dikeluarin tuh langsung. 3 dikali sigma I 1 sampai 5 dari I ditambah sigma I 1 sampai 5 dari 2. Ya, ini kita hasilin nih. I kuadrat berarti mulai dari I-nya kan 1 sampai 5. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Seperti itu ya. Min 3 dikali jumlah I-nya 1 sampai 5. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Oke. Kemudian yang terakhir itu, nah itu kan rumus yang tadi guys. Kalau konstanta gimana? Kalau dia konstanta berarti yang atas
dikurang bawah tambah 1, ya kan? 5 dikurang 1 tambah 1. Dikali dengan konstantanya, guys. 2. Oke? Alright, bro. Alright. Sekarang tinggal kita hasilin nih. Nah, kalau yang ini kan hasilnya easy ya. Easy nggak sih? Kalau 1 kuadrat berapa gitu, guys? 1 kuadrat itu ya 1 dong. Ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25. Min 3 dikali, ini jumlahnya berapa, guys? 9, 10, 15. Ya kan? Iya dong. Ditambah 1 min 1 habis, 5 kali 2 10. Nah, berapa, guys? Ini 25. 16 tambah 9 25 juga, 55 berarti ya. Dikurang 15 kali 3 itu 45 ditambah 10. Berapa, guys? 55 kurang 45 10 tambah 10 20. Nah, itulah nilai notasi sigmanya. Jadi hasilnya 20 yang nomor 1 ini. Oke? Alright. Nah, misalkan contoh selanjutnya nomor 2. Number 2 di mana ya? Enaknya, guys. Gimana, guys? Sampingnya kayaknya muat deh. Nanti digeser aja kalau nggak muat ya nggak. Nomor 2, misalkan sigma I1 sampai 4 dari 8I tambah 5 itu 5 ya, 8I tambah 5 ditambah sigma I sama dengan 3 sampai 6 dalam kurung 2I tambah 3. Nah, ini boleh pakai cara manual atau pakai sifat dari sigmanya, guys. Oke. Gimana kalau menggunakan sifatnya? Ada yang tahu tidak? Jadi ini semacam kreativitas juga ya, kita memikirkan apakah bisa gitu pakai menggunakan sifat. Nah, ini yang batasan 3 sampai 6 itu bisa kita jadiin batasannya 1 sampai 4 dengan cara sama-sama dikurang 2. Ya, tadi ada kan sifatnya seperti itu, mengubah batasan. Oke, kita jalanin yuk, guys. Nah, yang 1 sampai 4 ini mantep dulu. Jangan warna ini deh. Warna hitam misalnya ya. Jadi, sigma I sama dengan 1 sampai 4 dari 8I ditambah 5. Nah, yang ini masing-masing batasannya kita kurangin supaya 1 kurang 2 ya. Yang atas juga dikurang 2. Nah, yang 2I ini ditambah 2. I-nya ya yang ditambah 2, yang lain enggak. Jadi I ditambah 2, ditambah 3-nya mantep. Seperti itu, guys. Ocre? Paham sampai di sini? Kalau bingung boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, kita uraikan lagi. Yang tadi ini mantep. I sama dengan 1 sampai 4 dari 8I ditambah 5 plus ini kita sederhanain jadi I sama dengan 1 sampai 4. Oke? Nah, 2 dikali I plus 2 itu bisa kita kali masuk, guys. 2 kali I, 2 kali 2, ya kan? Alright? Jadinya 2 kali I, 2I, ya kan? Ditambah 2 kali 2 itu 4 ditambah 3. Oke? Oke. Selanjutnya gimana, guys? Selanjutnya
4 tambah 3 berapa guys? Nah, sebenarnya ini kalau udah sama, itu kan udah sama batasannya 1 sampai 4. Jadi boleh digabung guys. Jadi kayak gini. Jadi I sama dengan 1 sampai 4. Itu kita gabung 8I. Dideketin sesama I-nya ya. Plus 2I. Gitu kan. Plus 2I. Plus 5. Plus 4. Plus 3. Gitu guys. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai 4 dari 8I tambah 2I 10I, ya kan? Ditambah berapa tuh? 5 tambah 4 tambah 3 12. Nah, langsung kita urain guys. Jadi 10I kita keluarin 10-nya dari sigma I sama dengan 1 sampai 4 dari I ditambah sigma 1 sampai 4 dari 12. Ini 10 dikali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, ya kan? Kalau yang ini tadi kayak yang tadi 4 dikurang 1, jangan lupa ditambah 1 dikali 12. 10 kali berapa tuh? 7, 8, 9, 10 ya? 10 kali 10, 100. Ditambah 12 kali 4, 48. Jadi hasilnya 148. Oke? Paham tidak sampai di sini guys? Kalau ada yang ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar ya. Alright bro. Alright. Jadi soal tentang sigma ini menyesuaikan juga dia dengan apa yang diketahui dengan kreativitas kita gitu ya. Ya enggak sih? Iya aja enggak sih? Oke. Misal contoh lagi nih. Contoh lagi enggak guys? Contoh lagi aja ya. Contoh yang kayak gimana guys? Nah, biasanya ada dia menanyakan bukan nilainya sih, dia menanyakan K-nya gitu, bukan menanyakan hasil. Itu kayak mana guys? Otokeo. Kakak contohin aja deh. Geser aja ya yang ini. Misalkan diketahui sigma warna lain. Sigma dari K sama dengan 7 sampai dengan 3 sampai 7, salah. 3 sampai 7 K kuadrat dikali X kuadrat ditambah 2X. Gitu guys. Diketahui hasilnya itu 405. Nah, yang ditanya adalah nilai X-nya berapa gitu. Otokeo. Otokeo guys. Kalau dia ada soal seperti ini ya, boleh kita kembalikan ke sifat dari notasi sigma itu, K-nya dimasukin, disubstitusiin sampai tuh 7, ya kan? Dijumlahin gitu, kayak gini. Warna apa nih enaknya? Suka warna oranye kayaknya Eke. Mulai dari K-nya diganti 3 dulu ya. Jadi 3 kuadrat dikali X kuadrat ditambah 2X gitu ya. Ditambah giliran setelah 3, 4 kan, sampai 7 kan dia. 4 kuadrat. Nah, ini sebenarnya boleh kita dalam kurungin aja X kuadrat tambah 2X-nya gitu ya. Karena kan sama aja nanti. Ulang-ulang. Kita buat aja kayak gini guys.
3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat sampai 7. Ya kan? Tuh. Dikali dengan X kuadrat plus 2X sama dengan 405. Seperti itu ya. Nah, ini berapa nih dikuadratin guys? Jadinya 9 ditambah 16 ditambah 25 36 sama 49 ya. Dikali X kuadrat ditambah 2X sama dengan 405. Nah, itu kita jumlahin dulu. 16 tambah 9, 25. 25 tambah 25, 50 ya. Itu 85. 36 tambah 4, 9. Ya enggak? 85 tambah 50 berapa guys? 85 tambah 50. 135. Berarti ini 135 dikali X kuadrat ditambah 2X sama dengan 405. Nah, 405 sama 135 bisa kita sederhanain, sama-sama dibagi 5 dulu boleh nih. Kita bagi 5 ya. Berapa nih bagi 5? 2, 7. Oke. Ini bagi 5. 5, 8 kali 5, 81. 27 sama 81 masih bisa disederhanain bagi 9. Jadinya 3. Bagi 27 langsung juga bisa guys, ya enggak? Bagi 27 itu 81 bagi 27 berapa guys? Iya benar sekali, 3. Sama dengan 3 gitu ya. Nah, ini tinggal kita pindah ruasin menjadi plus 2X min 3 sama dengan 0. Kalau udah gini gampang, easy banget, tinggal kita faktorin ya kan? Berapa nih faktornya? Yang jelas 3 itu 3 kali 1. Nah, supaya positif 2 plus 3 min 1. 3 kurang 1, 2 kan? 3 kali min 1 min 3. Sehingga didapat X-nya itu min 3 sama 1. Oke, jadi min 3 atau 1. Paham sampai di sini adik-adik? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Kalau dia nanya batasannya gimana lagi tuh guys? Alright guys. Oke. Kalau dia nanya batasan gimana? Udah tahu belum? Kakak rasa untuk materi sigma sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutin lagi ke contoh-contoh soal yang lainnya boleh nih. Karena sudah sampai di sini dulu. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh kalian screenshot sifat-sifatnya tadi ya kan. Itu yang terpenting tuh. Kalau udah tahu sifat-sifatnya, tinggal menyesuaikan soalnya dengan sifat-sifatnya ini, ya kan? Nih, sifatnya tadi ada 6 kok, cuman. Ya enggak? Nih, easy kan? Oke, kalau untuk soal-soal nanti insya Allah kakak akan buat di video yang lain dengan contoh soal yang lain. Atau kalian boleh tulis di kolom komentar contoh soal seperti apa yang ingin kakak bahas gitu ya. Sampai di sini dulu kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya ke teman-temannya. Semoga manfaatnya bisa lebih meluas gitu. Bye bye.